Salam Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Simbok lagi temangsang iki ning panggonane rumah sedulur yang berada di Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Biasa kalau Simbok dan mamas istilahnya tuh habis keliling-keliling rono mesti entek-entek ini temangsang no kene ngono lho. Wah iki lho omahe sedulur iki lho udah ngumpul kabeh. Pokoknya dia penting sehat kabeh. Jadi ini mumpung uteknya Simbok kebak karena tadi jalan-jalan memang dari sore habis ngasar tadi Simbok ke posisi Candi Brahu. Cuma golek rujak. Nah, seperti postingan dulu di sana kalau bagi sedulur yang Simbok kekoncoan atau berteman di FB ini menyukai ciri khas makanan tradisional Jawa Timur, rujak cingur, silahkan Anda coba di depan situs Candi Brahu. Ini ada sebuah warung rujak cingur itu jos gandos, mantap pokoknya bumbunya, petisnya, sayurnya sih seger banget pol. Dari Candi Brahu tadi langsung menuju Watesopak. Tadi sudah pasang rel kan saya tentang Candi Watesopak. Ini sebenarnya yang ingin saya kumpas sedikit kembali masalah denah Kota Raja. Terutama ini memang kita atau saya saat ini berada di Mojokerto, Jawa Timur. Seperti postingan video sebelumnya atau dulu pernah saya posting, sedikit saya kupas bab denah Kota Raja. Dan faktor-faktor yang mendukung sebuah tempat atau wilayah menjadi sebuah kota raja memang harus didukung berbagai faktor yang menunjang agar sebuah kota raja ini tadi bisa berkembang besar dan menyokong kekuatan dari sebuah kerajaan. Ini harus kita pahami kalau ingin mengupas bab tentang sebuah kota raja dari sebuah kerajaan dari era manapun. Dari era Purwo atau dari Sepuh atau era Madyo atau tengah-tengah sampai era Wasono atau era yang muda. Jadi kota raja itu harus disokong oleh satu fasilitas transportasi, entah itu lewat darat, entah itu lewat air atau sungai ataupun laut. Kedua, sebuah kota raja ini harus gampang dituju dari berbagai arah. Ya, dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara. Jadi gampanglah untuk menuju sebuah kota raja agar sirkulasi atau perputaran ini ekonomi, entah itu perdagangan, entah itu orang-orang yang ingin berkunjung ke sebuah kota raja ini mudah mencapainya. Kemudian sebuah kota raja ini harus jauh dari satu hal yang riskan untuk menghancurkan sebuah kota raja atau tanda kutip bencana alam. Jadi jauh dari risiko tanah longsor, jauh dari risiko gunung meletus. Walaupun kita tahu efek gunung meletus dari sebuah gunung yang berapi sangat besar seperti yang daerah paling dekat dengan Mojokerto ini adalah sekarang yang kita kenal dengan Gunung Arjuna. Ayo nduk, kayak kita mangsang neng ngoronduk. Nah, kemudian kita tahu juga kalau memang dari sisa-sisa penelitian para ahli arkeolog dan juga ahli sejarah yang mengupas lewat tulis-tulisan yang masih tertinggal terutama di negara Belanda bahwa memang Sungai Berantas ini dan Sungai Sadar ini tadi sangat menunjang masalah transportasi di era Majapahit. Walaupun sebuah sungai ini bisa membuat sebuah bencana terutama banjir ya. Nah, memang sangat-sangat riskan juga sebuah kota raja itu berada di dekat sebuah sungai besar. Makanya kalau memang sebuah kota raja ini berdekatan dengan sebuah sungai besar, pasti ada jedanya dari antara sungai besar itu ke batas beteng pengaman paling luar dari sebuah kota raja. Makanya kalau kita mengikuti berita-berita dari dinas arkeolog ini, banyak ditemukannya pondasi-pondasi dekat sungai-sungai besar, banyak ditemukannya pondasi bekas seperti bekas tembok yang sangat besar yang ada jarak tidak terlalu jauh dari pinggir Sungai Berantas saat ini. Itu masuk akal gitu. Karena memang untuk keamanan, satu secara dari serangan musuh, kedua dari bencana alam yang berwujud banjir ini tadi, memang harus dibangun sebuah beteng ataupun talut. Kedua talut ini bisa berbentuk parit ya, jadi turun ke bawah kemudian di atas pun dibikin tembok.
untuk mengantisipasi bila ada ini gelombang pasang dari sungai yang besar yang dekat dengan dia, aliran air yang dari meluapnya sebuah sungai besar ini akan dialirkan lewat parit kecil atau lebih kecil ini tadi untuk lebih mengurangi bisa terjadinya banjir yang melanda sebuah ibu kota. Nah, bab ibu kota ini pun tadi seperti penjelasan di video saya dahulu bahwa ibu kota dalam saya diberikan visual dan juga mengkaji dari sisa-sisa literatur tulisan yang ada di dalam negeri dan juga di luar negeri. Kalau saya mengacu memang satu sisa-sisa kerajaan Inggris, kedua Spanyol juga di Korea, juga di Cina. Bagaimana sistem pembangunan kerajaan mereka saya tetap pakai acuan juga. Jadi tidak cuma khusus di dalam negeri, gitu tuh. Mas Ali, Rahayu, tansah sehat. Jadi untuk membangun sebuah kota raja itu mah nggak gampang sekali. Dan satu lagi yang harus kita ketahui saat ini sebagai generasi penerus, bahwa sebuah kota raja yang besar pasti awalnya adalah sebuah kota ataupun wilayah kekuasaan yang lebih kecil dari ibu kota kerajaan sebelumnya yang sebelum hancur. Gitu loh. Nggak mungkin ujuk-ujuk atau langsung membangun sebuah kota raja yang sangat besar langsung megah, itu nggak mungkin. Kenapa? Kita pakai nalar logika rasio. Untuk membangun sebuah ibu kota yang besar saja dibutuhkan biaya, dibutuhkan arsitek, dibutuhkan dana, dibutuhkan bahan bangunan yang sangat besar untuk menunjang sebuah kota yang tadinya kecil pun ini menjadi sebuah kota besar. Jadi nggak mungkin untuk membangun sebuah kota raja itu langsung ujuk-ujuk besar gitu, kan enggak. Gitu loh. Makanya sering saya bertanya juga kepada diri saya sendiri dan sedulur, bagaimana sih terjadinya berdirinya kerajaan Majapahit? Di mana pertama kota rajanya? Itulah. Ini pun banyak yang mencari tahu kan, di mana sebenarnya awal dari kota raja sebuah kerajaan Majapahit. Nah, ini sering saya mendapatkan info yang agak rancu ataupun agak simpang siur. Karena banyak literatur, tulisan, entah itu dari lontar-lontar, terutama peninggalan dari Empu Prapanca, Serat Negara Kertagama, juga prasasti-prasasti, juga prasasti penanggungan ini cuma yang memenggal tidak komplit lah ibaratnya. Kisah-kisah di era Majapahit awal dari Raden Wijaya sampai runtuhnya, menghilangnya di era Girisa ini tadi. Jadi Girindra ini tadi. Jadi ini juga memacu otak saya untuk mengkaji bagaimana struktur ibaratnya sebuah kota raja dari era Majapahit awal sampai Majapahit habis ini tadi, gitu loh. Karena memang secara saya membaca literatur dan juga prasasti, hancurnya kerajaan Majapahit itu faktor dari dalam negeri semua, bukan dari faktor luar negeri atau penyerangan dari musuh-musuh di luar kerajaan Majapahit. Jadi faktor di dalam negeri ini yang hampir 100% yang membuat kerajaan Majapahit ini runtuh. Selain itu faktor alam. Karena saya waktu itu membuka daerah Delanggu, diberikan gambaran di era kerajaan ini Majapahit dipimpin oleh Prabu Girisa, terjadi sebuah letusan gunung yang sangat besar hingga hampir menutup 80% wilayah kerajaan Majapahit di era Girisa sebelum Girindra ini. Jadi mungkin era Girisa lah inilah awal mula tertutupnya banyak bangunan sisa-sisa kerajaan di era Majapahit awal Raden Wijaya, sehingga terpendam oleh tanah ini tadi, sehingga menghilangkan. Kemudian memang kerajaan di era Girindra ini pindah kembali ke arah Kediri ini tadi. Sedangkan di era Kediri ini tadi, lewat literatur Serat Negara Kertagama bahwa ditulis di saat Tumapel ini menjadi sebuah negara kerajaan setelah Ken Arok mengalahkan kalau versi Pararaton mengalahkan Tunggulametung, kalau versinya Serat Negara Kertagama ini mengalahkan Prabu Kertajaya atau Prabu Dandang Gendis atau Prabu Srenga ini tadi, menjadikan Tumapel sebagai sebuah kerajaan Singosari. Kemudian kota raja yang bernama Kutorejo ini tadi atau Kutaraja ini, dan di era Wisnuwardana, di era Wisnuwardana ini bapaknya Kertanegara mengangkat seorang Kertanegara menjadi raja muda di Kediri. Nah, ini mengartikan bahwa antara Kediri dan Singosari di era itu terpisah tempatnya. Nah, ini hati-hati membahas. Kemudian di mana pertanyaan saya, kalau memang ini Kediri setelah Kertanegara diangkat menjadi Raja Yuwana atau Raja Muda ditaruh di Kediri, kemudian Singosari ini di mana? Tumapel ini sebenarnya di mana? Loh, ini loh.
Salah satu video saya yang berada di Karangdieng mengupas sebuah peninggalan sejarah. Sayangnya saat ini sudah ambruk ya. Terus menewaskan kalau nggak salah 2 orang waktu itu di pertambangan pasir. Saya menemukan sisa satu bangunan. Ini tembok sangat tinggi, sangat gede, batu batanya sangat tebal. Secara energi ini di area-area Tumapel, tanda kurung Singosari. Jadi dan sebelah barat, agak ke barat kayaknya nggih, itu ada memang dusun namanya Dusun Tumapel. Kemudian dekat ini dengan kalau nggak salah namanya apa Candi Surawono. Oh Wono apa Sumberwono ya. Sumberwono itu ada petilasannya juga. Jadi mungkin lewat serat literatur ini, apakah tidak mungkin yang disebut dengan Tumapel di eranya Ken Arok sebelum menjadi raja ini memang wilayah Trowulan ini tadi, gitu loh. Kemudian ada tulisan juga dibilang setelah Ken Arok mengalahkan Prabu Srenga atau Prabu Kertajaya atau Prabu Dandang Gendis ini, Prabu Srenga ini kemudian melarikan diri ke arah Kayangan para dewa meminta perlindungan sehingga tidak bisa dibunuh ataupun dikejar. Di mana logikanya Kayangan para dewa? Dalam literatur tulisan apapun bahwa Kayangan para dewa itu identik dengan pegunungan, dan pegunungan yang paling suci itu di daerah Jawa Timur adalah Pawitra. Pawitra ini wilayahnya kalau dulu nggih, Gunung Arjuna itu masuk Pawitran, Penanggungan masuk Pawitran. Jadi ada 2 kemungkinan, apakah ini ke Arjuna atau ke Penanggungan. Sedangkan situs yang banyak ditemukan itu adalah memang di Penanggungan, candi-candi. Ya, kalau memang Prabu Srengga ini melarikan diri dari wilayah Tumapel sebelum menjadi Singosari ke Penanggungan, kembali masuk akal ini bahwa Trowulan ini tadi merupakan wilayah awal Singosari kalau bagi Simbok. Itulah. Jadi kalau mengupas bab Kutoraja ini lagi, saya masuk Trowulan Mojokerto ini hampir 4 tahun ya, dan banyak ditemukan penemuan tempat-tempat baru, ekskavasi baru memang, dan ini pun menambah wawasan saya. Kalau saya secara visual gaib memang diperlihatkan sebuah gambaran bahwa Kutaraja di era Singosari kemudian diteruskan di era Majapahit itu memang sangat-sangat megah, sangat-sangat luas gitu loh. Jadi cuma terbagi dari beberapa sab. Jadi sebuah kota raja itu saya diberikan gambaran dibagi menjadi sab 3. Bagian luar Jobo ini batas interaksi antara pemukiman wilayah Sudra atau wilayah masyarakat biasa atau wilayah petani dari alur transportasi entah itu sungai ataupun waktu itu jalan darat nggak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak, jadi nggak kayak sekarang banyak jalan kecil-kecilnya turut desa, enggak. Itu cuma jalan gede memang untuk lewatnya kereta kencana dan sebagainya. Kemudian ada batas ini tembok bagian luar yang sebagai batas wilayah bagian luar sekali dengan masuk ke wilayah Kota Raja. Ini masih ada interaksi antara para kaum kasta Sudra dengan kasta Waisa tengah-tengah. Kemudian ini ada jarak kurang lebih sekitar antara lebar jarak ini antara 4 sampai 6 km. Ini dijadikan pemukiman juga setengah dan perdagangan. Ada lagi beteng. Lah beteng ini ke dalam merupakan wilayah para bangsawan, kesatria, kasta kesatria dan kasta percampuran antara Waisa dan kesatria pernikahannya. Nah setelah ini baru ke beteng utama menuju wilayah keraton utama atau kerajaan yang utama. Dalam serat negara Kertagama ini memang ditulis ada kediaman si A, si B dan si C. Kemudian kediaman para Brahmana, kemudian para Resi dan Wiku dan sebagainya. Jangan lupa saat ini pun masih tertinggal. Saat ini para pejabat daerah, bupati aja kita lihat, memuncai sebuah tempat tinggal disebut dengan rumah dinas. Kemudian ada rumah pribadinya. Nah di dalam era kerajaan pun ada sama. Jadi di dalam keraton atau lingkup kerajaan kota raja yang utama ini ada kediaman dinas bagi para pejabat-pejabat yang akan ditinggali di saat terjadinya sebuah pertemuan agung atau persamuan agung. Di saat terjadinya sebuah pelantikan bagi para bangsawan yang dijadikan pejabat, terjadinya pernikahan kerajaan, terjadinya pertemuan antara tamu-tamu agung dari luar kerajaan masuk ke dalam kerajaan Majapahit, ada perjamuan khusus atau persamuan khusus. Lah para pejabat yang menempati wilayah di bawah kekuasaan Majapahit disebut dengan gelar Bre. Bre itu artinya kan Batara Ring. Ini tadi kan
pemimpin di wilayah di bawah kerajaan Majapahit. Ini datang sebagai tamu kehormatan, ikut menjamu, ada tamu atau ada upacara. Mereka diberikan tempat tinggal dinas di dalam wilayah keraton. Itu kalau kupasan saya ya, gitu loh. Jadi secara logika pun begini ya. Kalau seorang raja dan keluarganya menonton tinggal dalam kota raja, di saat terjadi penyerangan, pemberontakan, satu yang pasti dilumpuhkan adalah kota raja. Untuk melumpuhkan satu ekonomi, juga pasukan-pasukan khusus yang menjaga keamanan kota raja. Ini dilumpuhkan dua lini, ekonomi dan pasukan yang intinya. Bila seorang raja dan keluarga inti ini tinggal menonton dalam kerajaan, terjadi pemberontakan atau penyerangan musuh, wis mati kabeh. Makanya dibuat juga sebuah peristirahatan atau tempat khusus atau pura, kalau era bahasa Sanskertanya di era lama ini, yang ada jeda dengan batas luar wilayah kota raja. Ini menjadi kediaman pribadi. Ini biasanya jarang ditulis secara umum. Karena apa? Ini termasuk rahasia. Dan logikanya kalau bagi saya, tempat khusus atau peristirahatan pribadi bagi seorang bangsawan yang penting ataupun raja dan keluarganya, satu adalah tempat itu mudah terjangkau untuk mudah mendapatkan akses untuk melarikan diri, dekat hutan, dekat gunung, dekat sebuah sungai besar juga, tapi yang masih agak tersembunyi. Jadi bisa cepat melarikan diri bila ada serangan musuh, entah itu pemberontakan dari sanak saudara ataupun bangsawan ataupun dari pihak luar. Ini ada jedanya antara batas luar tembok kerajaan kota raja ke arah kediaman, paling enggak kalau saya dikasih tahu antara 3,5 km sampai ya 6-7 km hitungannya. Nah, jadi untuk membuka denah ini memang harus melihat banyak sisi yo. Otak ini harus jalan kabeh pokoknya ya. Jadi kalau bagi saya pribadi memang Trowulan saat ini dari membuka awal pun itu ada 3 generasi saya rasakan. Dari era akhir-akhir Kediri itu menjadi tempat bisa dibilang kota raja juga, atau tempat interaksi yang sangat penting bagi sebuah kerajaan. Di era Singosari, di era Majapahit, dan di era Mataraman Islam pun ini sebenarnya ada gitu loh. Kalau masalah Mataraman Islam, ini satu, Bojonegoro belum saya buka memang. Secara letak geografis dan letak daerah, denah daerah, kontur tanah, kontur wilayah, Bojonegoro itu sebuah tempat yang sangat strategis karena dipisahkan oleh sebuah bengawan disebut Bengawan Solo ini tadi. Wadah, kalau bahasa ini nanti ya saya benar. Ya, jadi Simbok cuma hari ini ingin gacor ki memang karena utek lagi penuh, hitungannya ini udah berapa menit nih aku nih ngomongin ini. Jadi ingin sedikitlah menuangkan isi otak ini tadi karena tadi sowan-sowan di daerah Trowulan, dan mungkin bisa bermanfaat pada sedulur yang kepo gitu dengan kisah-kisah Majapahit, bisa mengambil kesimpulan, juga mungkin bisa mencari tahu dengan sowan dan kemudian mendapat petunjuk juga. Ya, bisa memberikan sebuah petunjuk kepada kita dan ataupun saudara kita untuk suatu kepentingan lebih baik, kenapa enggak? Itu aja ya. Jadi kalau masalah lebih komplit atau gimana, nanti coba Simbok buat video juga di channel, karena memang channel ini saya vakum hampir berapa bulan, saya mungkin setengah tahun saya vakum gitu. Ini mulai kembali melayang, jadi mengumpulkan data-data lagi dari alam untuk membangun sebuah kisah, mendapatkan sebuah kisah, karena ini memang juga ada mulai dawuh turun untuk membuka dan menyelesaikan permasalahan jiwa-jiwa masa lalu untuk kepentingan juga ya negara kita Indonesia. Oke, semoga bedaran Simbok, cerita-cerita Simbok, perjalanan Simbok bermanfaat kagem sedulur semua agar kita menjadi lebih baik sebagai putra wayah. Nggih, ngetan mawon, matur nuwun. Rayu Sagung Dumadi.